Halo, selamat malam. Selamat datang di Insight Politics with Diana Valencia. Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke ibu kota Nusantara. Nah, meski jadi kunjungan yang pertama, kunjungan Prabowo ini berlangsung sederhana, tanpa seremoni ataupun tindakan simbolik. Ada sejumlah saran yang dititahkan Presiden untuk pembangunan IKN, targetnya menuju ibu kota politik di 2028. Kita akan bahas utak-atik IKN jadi ibu kota politik pada malam hari ini dengan dua narasumber saya yang nantinya akan hadir di studio CNN Indonesia. Tapi sebelum itu kita akan perbarui informasi Anda seputar dunia politik. Yang pertama, informasinya adalah soal Ormas Gerakan Rakyat telah resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada 18 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Gerakan Rakyat Syahrin Hamid mengatakan, salah satu keinginan partainya adalah menjadikan Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia. Deklarasi yang disiarkan dalam kanal YouTube Gerakan Rakyat pada hari Minggu kemarin menyebut perjuangan Gerakan Rakyat dari tahun 2023 memiliki harapan yang semakin tinggi. Syahrin menetapkan bahwa ormas ini akan jadi sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Syahrin mengingatkan para anggotanya bahwa mendirikan parpol butuh struktur yang mewakili di setiap provinsi di Indonesia, diantaranya harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan juga wilayah. Bahwa kita punya harapan besar terhadap alat perjuangan ini. Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur, dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan gerakan rakyat ini melalui rapat kerja nasional telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat telah mengambil pilihan yang tepat dan Gerakan Rakyat telah memulai. Gerakan Rakyat mampu dan insya Allah menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan hutan Indonesia kembali pada kondisi berkelanjutan. Informasi lainnya, pemeriksaan terhadap tersangka klaster kedua kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo CS masih terus bergulir. Kali ini mereka menghadirkan 3 saksi ahli yang meringankan ke Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, 3 saksi ahli dari pihak tersangka tersebut adalah ahli bedah saraf Profesor Zainal Mutakin, ahli pengukuran geodesi Profesor Tono Saksono, serta ahli komunikasi Profesor Henry Subiakto. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menegaskan kehadiran para ahli ini untuk memperkuat argumen bahwa kasus tersebut tidak layak dilanjutkan, terlebih lagi lokus delikti atau tempat kejadian perkara yang dinilai tidak pernah dijelaskan secara jelas. Meski baru menghadirkan 3 ahli, Refli menyebut akan kembali menghadirkan saksi ahli lain hingga akhir Januari, diantaranya ahli pidana Profesor Hamidah, Dr. Didik Wijayanto, ahli kecerdasan buatan Ridho Rahmadi, serta pakar filsafat dan politik Roky Gerung. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang. Berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi yang akan diperiksa, kemudian ada 7 ahli. Tetapi dari 3 saksi itu kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dari 7 ahli yang dipanggil, 3 hari ini memenuhi panggilan, tetapi nanti sisanya akan dipending kira-kira sebelum akhir bulan ini. 2 kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan KPK di Jawa Timur. Wali Kota Madiun Maidi terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan fee proyek dan juga dana CSR di Kota Madiun. Sementara itu di Jawa Tengah, Bupati Pati Sudewo juga terjerat operasi tangkap tangan KPK. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian,
Wali Kota Madiun, Maidi, dan sejumlah orang lain yang diamankan dalam operasi tangkap tangan digiring masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, dan 14 orang lainnya pada Senin siang 19 Januari 2025. Barang bukti yang diamankan adalah uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Pada Senin sore, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan Maidi dan sejumlah pihak yang diamankan langsung menjalani proses pemeriksaan. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Kita masih sama-sama perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala. Senin 19 Januari 2026, Komisi Anti Rasuah juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo. Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan 1 buah koper yang diduga barang bukti korupsi. KPK kemudian memeriksa Bupati Pati Sudewo dengan meminjam tempat di Mapolres Kudus selama hampir 24 jam. Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai dan saat ini tim sudah bergeser ke arah Semarang. Usai pemeriksaan pada Senin malam, KPK langsung membawa Bupati Pati Sudewo menuju Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status hukum terhadap Wali Kota Madiun dan 8 orang lainnya. Ke-9 orang tersebut terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan penerimaan fee proyek dan juga dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Setelah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam, penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif kepada seluruh pihak yang terjaring OTT. Pihak-pihak tersebut diantaranya Wali Kota Madiun, Maidi, 2 orang aparatur sipil negara Kota Madiun, serta 6 orang dari kalangan swasta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, KPK juga telah melakukan expose dan menetapkan status hukum terhadap ke-9 orang tersebut. Meski demikian, KPK belum merilis secara resmi identitas para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh kepala daerah atau wali kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya, menggunakan modus-modus CSR. Dalam perkara ini tadi malam juga sudah dilakukan expose, artinya dalam 1 kali 24 jam KPK juga sudah menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Namun siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Usai mengunjungi Inggris, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menjadi pembicara di World Economic Forum yang diselenggarakan di Davos, Swiss. Hal tersebut disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi pada konferensi pers di Istana Negara pada Senin siang. Kemudian dari situ beliau akan melanjutkan perjalanan ke Davos untuk menghadiri forum World Economic Forum. Dijadwalkan beliau juga akan menjadi salah satu pembicara. Tentu di forum ekonomi dunia ini adalah bagian dari kita membuka potensi-potensi kerjasama dengan seluruh negara-negara sahabat. Saya kira itu agenda dari 2 negara. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang hampir menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Ia menyebut hal ini tidak mencerminkan tekanan fundamental ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan adanya rotasi pejabat BI dan Kementerian Keuangan.
Kurs rupiah semakin tertekan, melampaui level Rp16.900 per dolar Amerika Serikat, dan Purbaya menambahkan tekanan rupiah tidak mencerminkan tekanan fundamental ekonomi Indonesia. Ia menyinggung level IHSG yang justru menguat dan berada di atas level 9.000. Kalau indeks naik ke situ, pasti ada flow asing masuk ke situ juga kan. Nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Dan CNN Indonesia Insight Politics with Diana Valencia akan segera kembali, tetaplah bersama kami.